Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan para narasumber, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa tanggapan dari warganet menilai soal masalah penyelesaian HAM ini. Kita simak seperti inilah hasil polling yang kami lakukan di dua akun sosial media Metro TV. Polling netizen, pertanyaannya menurut Anda apakah masalah HAM adalah isu daur ulang tiap 5 tahun sekali? Jadi yang menjawab ya, baik dari Instagram maupun aplikasi X. Dari Instagram 77% mengatakan iya ini adalah isu daur ulang. Sementara dari aplikasi X mengatakan 45% mengatakan ini adalah isu daur ulang. Yang mengatakan tidak adalah 23% dan 55%. Bisa kita lihat warganet dari Instagram dan aplikasi X agak berbeda. Ada yang mengatakan tidak, ini bukan isu daur ulang di warganet di aplikasi X. Dominan mengatakan itu, sementara warganet di Instagram 77% mengatakan ya ini adalah isu daur ulang. Jadi kemudian agak bisa kita lihat terpecah pemahaman masyarakat soal isu pelanggaran HAM ini. Lalu kemudian pertanyaan kedua kami, yakinkah Anda presiden yang baru akan berkomitmen dalam menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM dan HAM berat yang ada di Indonesia? Kembali ada yang mengatakan yakin 68% dari netizen di Instagram, namun 63% warganet di aplikasi X mengatakan tidak yakin. Bang Ege, bagaimana melihat bahwa ini ternyata masyarakat juga terpecah melihat soal isu pelanggaran HAM ini? Iya, boleh tahu ini dilakukan sebelum debat? Sebelum acara ini ditayangkan. Oh iya, kami berarti lemparkan. sesudah debat ya? Sesudah debat. Oh iya, kalau sesudah debat agak terpecah posisi kita ya barangkali. Ya maksudnya sedang tergantung pada Anda sedang kurang lebih condong kemana lah begitu. Jadi Anda bisa ya yakin gitu. Kalau Anda yakin pilihan Anda akan jadi presiden selanjutnya gitu. Karena dari pengalaman kita, Safik, kan hampir nggak ada kan presiden yang betul-betul menuntaskan ini gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman masa yang lalu ya, kalau ini apakah yakinkah Anda tentang presiden-presiden yang ada, jawabannya mestinya tidak yakin. Fakta demikian ya, Safik ya. Tapi kalau menuju ke masa depan, ya ini orang bisa berdasarkan debat yang kemarin. Bisa berharap bahwa kalau dia yakin bisa dengan saja calon pilihannya, dia akan jawab yakin. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin terhadap calon di mana dia cenderung akan memilihnya, maka dia akan jawab tidak yakin. yakin. Baik, Mas Safik, pengadilan ad hoc itu tanda kutip selalu jadi jualan ya, penuntasan masalah ini selalu jadi jualan para capres. Tapi mungkin bukan soal jualan ya, pengadilan ad hoc itu memang aspirasi sejumlah keluarga korban. Nah, karena dianggap kalau diserahkan pada pengadilan yang ada, itu dianggap dia akan susah mengambil keputusan yang objektif dan adil. Maka kemudian aspirasi sejumlah keluarga korban itu pengadilan HAM-nya ad hoc. Ya. Walaupun saya sendiri juga skeptis bahwa pengadilan HAM ad hoc itu akan benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan korban. Karena itu juga akan diputuskan kan lewat mekanisme politik juga. Kemudian siapa-siapa itu yang politisasi, itu yang politisasi. Ketika udah masuk sebuah prosedur politik, dia akan ada pertarungan pengaruh. Kita akui hari ini adalah orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini di Indonesia masih lumayan berpengaruh. Jadi orang seperti saya agak skeptis juga. Memang harus kita akui bahwa sistem politik di Indonesia itu belum cukup baik untuk terwujudnya keadilan. Jadi kalau ternyata pengadilan ad hoc itu juga berjalan, hasilnya pun bisa jadi diragukan. Tidak seperti buat saya hasilnya juga tidak benar-benar memenuhi rasa keadilan korban. Kasus Trisakti, atau Mas Hinton, saya kira itu kan pengadilan HAM ad hoc juga. Ya yang kena ya prajurit-prajurit yang ini. Level bawah. Iya. Sampai kemudian juga tetap kemudian walaupun sudah diadili, tapi kemudian ada kebijakan untuk rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban. Nah itu ada dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Dari tiga capres. Tapi dari sisi saya kira pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, saya kira juga dalam konteks kasus Trisakti, menurut saya keadilannya juga tidak terpenuhi karena ada aktor-aktor yang dianggap lebih powerful dan memang memberikan perintah atau bertanggung jawab tidak tersentuh tetap. Dari tiga capres yang berlaga bicara soal isu penuntasan permasalahan pelanggaran HAM berat ini, adakah Anda yang melihat yang paling serius? Saya kira tetap kemungkinannya di luar Pak Prabowo. Saya kira yang lain mungkin relatif saya kira punya kemungkinan lebih besar untuk memperjuangkan itu. Walaupun juga tidak mudah karena tadi saya katakan menyelesaikan kasus besar selalu tidak mudah karena
tadi tersangkut orang-orang yang powerful. Ada bawaan sifat hipokrit juga loh. Misalnya ya, pada saat kita bersama-sama maju gitu, itu nggak dipersoalkan. Tapi kalau nanti Anda pisah pasangan, dipersoalkan. Oke, saya punya cerita. Waktu habis Pilpres 2014 dan saya membantu Pak Jokowi 2014, saya dan sejumlah teman bertamu ke Bu Sumarsih, bapaknya Wawan. Wawan itu salah satu korban Semanggi, teman kami, mahasiswa Atmajaya. Kami bertamu di rumah, ngobrol ini dan tentu teman-teman punya harapan besar bahwa dengan terpilihnya Pak Jokowi, pemerintahan baru yang sipil dan semangatnya nggak punya beban masa lalu terkait kekerasan militer, tentu berharap bahwa kasus misal Semanggi dan yang lain-lain diselesaikan. Saya termasuk orang mungkin satu-satunya yang waktu itu menyampaikan kepada Bu Sumarsih bahwa jujur aja saya tidak yakin, Bu, bahwa kasus Semanggi akan bisa benar-benar diselesaikan. Bukan karena saya tidak percaya Pak Jokowi, tapi karena saya punya pikiran bahwa kasus yang melibatkan orang-orang yang powerful selalu tidak mudah, dan kemudian mereka yang berkuasa menghindari resiko bertarung sama orang-orang yang powerful ini. Itu yang saya sebutkan. Jadi ada kepentingan pribadi dan kelompok yang juga dilindungi. Iya, butuh komitmen kuat penyelesaian kasus HAM itu. Oke, Bang Donald mau menanggapi bahwa ternyata mungkin dari 3 kandidat capres ini Pak Prabowo yang mungkin memiliki beban tersendiri. Saya rasa ini bukan soal Prabowo, ini beban kita sesama anak bangsa. Tadi apa yang Sinton bilang itu sampaikan tadi, butuh komitmen yang kuat, nggak bisa tidak, gitu. Siapapun presidennya, tadi apa yang disampaikan Bung Safik, ini terkait entitas, kemudian person yang masih menggurita dalam kekuasaan. Beda dengan kayak kasus Bosnia atau apa ya, Slobodan Milosevic itu harus benar-benar intervensi internasional sampai yang namanya dia harus dihadiri di Den Haag benar-benar gitu loh. Nah persoalannya kan ini susah kita lihat gitu. Pengadilan internasional juga tidak tercampur, apalagi berharap dengan pengadilan nasional ad hoc ngadepin dari misalnya kayak berharap dari Komnas HAM. Komnas HAM mungkin punya komitmen, ayo. Lantas pengadilan pidananya Jaksa Agung, ya nggak bisa juga, ribet. Mereka mungkin punya kekhawatiran karena nih mereka juga masih punya. Maaf ya, tapi kok jadi pesimis kalau kemudian kita bertarung pada kekuasaan, tidak ribet tadi dan saya lain-lain. sampaikan, apa yang disampaikan Sinton itu betul sekali. Punya nggak komitmen kuat untuk hal itu? Gimana? Dan ujungnya akhirnya ini cuma jadi isu juga yang tetap keadilan tidak didapatkan korban dan keluarga. Ya itu tadi persoalan komitmen tadi. Jadi kalau kita sandingkan di antara 3 kandidat ini yang punya komitmen kuat itu ya jelas Pak Ganjar. Tentu bukan Bapak itu. Kalau Bapak itu ya pasti komitmennya nggak kuat karena ya DKP dalam menyelesaikan persoalan itu. Putusan DKP itu diduga. Yang tidak pernah terlibat aja menurut Safik susah. Apalagi yang terlibat. Tapi justru di situ menariknya Adnan, karena setidaknya berdasarkan hasil survei ada yang sedang leading. Karena itu pertanyaan itu dimunculkan menjadi tantangan bagi kemauan kita semua. Iya dong. Kalau Anda ada di sana kan betul kan? Ketiga-tiganya. Tapi gini Prof. Iya dong. Ini sebenarnya kita nggak bisa menurunkan ini menjadi urusan elektoral. Oh enggak, bukan. Bahwa mau surveinya berapapun, ketika Bapak itu ada lagi nyalon lagi pasti ditanya lagi. Setuju, kalau itu setuju. Gitu kenapa terus ditanyakan setiap 5 tahun? Gitu karena pemilunya setiap 5 tahun. Nanti Anda apakah jadi challenger atau menjadi petahana pun akan ditanyakan lagi. Misalnya Anda tidak melakukan. Tapi yang mau saya katakan memang ada dalam tanda petik ini, mohon maaf, ada bagian-bagian yang hipokrit juga. Di mana pada bagian tertentu kita seperti kompromi. Betul nggak? Kita marah-marah, Ibu Sumarsih dan kawan-kawan setiap hari Kamis selalu ada di situ. Tapi kita naik turun lupanya. Bahkan kan tiba-tiba ketika orang sudah menjadi menteri gitu ya, dia bisa diterima di Amerika, bisa diterima di mana-mana yang sebelum situasi yang berbeda situasinya sebelumnya. berbeda, sehingga kemudian orang akan mengatakan kenapa dia nggak boleh ikut pemilu? Dia pernah ikut pemilu bersama, gitu. Tentu boleh ikut pemilu. Kemudian kenapa dia sudah bersih dari misalnya tuduhan-tuduhan HAM itu, di luar negeri saja dia bisa diterima. Jadi ada hipokrit ya, tindakan-tindakan hipokrit yang kita jadi berhadapan dengan itu, lama-lama kita turun juga. Jadi daya juangnya untuk memperjuangkan karena itu pertanyaan ini penting betul. Terima kasih pada yang mengucapkannya gitu. Ya kan? Kan dari 3 calon kan ada satu yang mengucapkan. Kalau Jokowi 5 tahun yang lalu tidak mengangkat dia jadi Menhan,
nggak ada lagi tuh yang disebut tiap 5 tahun berulang. Jadi ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai Jokowar waktu itu, saya paling marah. Tapi semua teman saya yang Jokowar sama Jokowi ini Mengiyakan bukan keputusan mengiyakan itu. gitu. Mendukung. Kita kan nggak tahu Pak Jokowi ini visioner, punya strategi, punya ini, punya orang kok Menghindari terbius. polarisasi, Pak. Iya, tapi Bagian dari rekonsiliasi nggak terpolarisasi itu yang juga mayoritas. Iya, iya. Mayoritas menganggap gendeng kalau nyalahin Jokowi. Sekarang kejadian, Iya, kasihan juga saya sama Prabowo nih. Ditanyain lagi sih. Enggak, Seharusnya tapi dia bilang, kalau dia yang nggak angkat jadi- gua kan Jokowi. Pak, Marahin Jokowi Bang Masita mau menanggapi nggak statement? Kalau dia nggak jadi Menhan pun, Iya. asal maju Pilpres, tetap ditanya. Iya, tapi maksud saya kok dijadikan Menhan? Orang yang dulu mau menyelesaikan persoalan ini, Wiji Tukul dan segala macamnya itu, Wiji Tukul stressing aja karena dia kenal sama istrinya segala macam. Ngakunya kan begitu. Lah kok dia ngangkat Prabowo sebagai Menhan? Dan justru pertanyaan saya tadi menjadi penting. Ini ditanyakan Jadi- ketika ada nilai-nilai elektoral seperti tadi. Nggak apa-apa, lepas dari itu. Bapak-bapak, dia ini penting. pemerintah membentuk tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Iya. Sudah juga berjalan. Apakah itu cukup? Bisa dikatakan penyelesaian non yudisial apakah lebih baik daripada tidak ada penyelesaian sama Jadi sekali? ada dua model penyelesaian terhadap pelanggaran HAM itu. Non-judicial, Melalui jalur pengadilan Dan non pengadilan. Nah, kalau sisi non pengadilan, non Non-yudisial, yudisial tadi itu adalah pada aspek keberpihakan terhadap korban. Bagaimana pembiayaan terhadap korban, kerugian dan lain-lain. Ya. Nah, kalau pengadilan adalah terhadap pelaku. Nah, sekarang terhadap kasus pelanggaran HAM berat di bawah tahun 2000, sebelum tahun 2000, nah itu harus penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, pengadilan HAM ad hoc. Nah, sebenarnya ini penting. Maka tadi supaya ini tidak menjadi dianggap ya sebagai isu yang dipolitisasi, ya negara harus menyelesaikan ini. Betul. Maka disitulah perlu pemimpin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar jelas bahwa beliau menyampaikan komitmennya kalau saya terpilih agar ini tidak menjadi persoalan beban buat bangsa ini ke depan, maka saya sebagai pemimpin saya akan menyelesaikan ini. Itu penting buat kita. Nah, Tapi Pak Prabowo juga tadi mengatakan itu jika diperintahkan juga akan melakukan pengadilan Lakukan. ad hoc ya kan? Nggak ada Bang? masalah katanya. Jadi tidak ada masalah. Tapi itu bagian tuntutan rasanya- kita. masalahnya ada. Ketika Ganjar mengatakan itu, Ganjar dengan serius dan enteng. Yang ditanya itu, tanyain gua, Oh, iya. 5 tahun kok ditanyain terus. Betul. Jadi itu juga bisa kita Padahal dalam baca. debat tidak ada pertanyaan tendensius. Karena apa? Semua pertanyaan memang Pasti punya ditujukan tendensi. untuk memancing gagasan dan klarifikasi. Dari lawan politik. Pertanyaan soal Oke. pupuk apa nggak tendensius? Saat Betul. Jokowi di Jawa Baik. Tengah juga nggak ada pupuk gitu. Iya. Atau pertanyaan Tendensius membangun namanya rumah juga ibadah tendensius juga loh sebetulnya. Oke, baik kita harus jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini.